Hello guys, selamat datang di Jujur Spanish Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Kalau bisa sekalian di-share. Oh ya, kalau kalian mau minta requestan film, boleh banget ya komen di bawah. Aku usahain ya. Nah, untuk kali ini aku akan bawain Fear Street 2. Langsung aja ke ceritanya. Mari kita lihat sedikit flashback dari Fear Street sebelumnya ya. Ada satu kan ya yang selamat dan masih hidup bertahun-tahun, yaitu Bearman. Nama Sam sudah tercatat di batu dan dia langsung kesurupan. Mari langsung kita lihat ke Bearman. Malam-malam, Bearman mendapat tamu yang masuk diam-diam, yaitu Dina dan Josh. Sebenarnya Bearman menolak ya, karena masih trauma, tapi Dina memohon. Akhirnya Bearman buka buku seperti buku diari menceritakan tentang camping di mana di sana kakaknya meninggal. Bearman dulu dianggap anak yang aneh ya, dan terlalu percaya pada cerita penyihir Sarah Fear. Jadi dia dibully oleh sekelompok anak yang dikepalai oleh wanita bernama Sheila, yang orang Sunnyvale. Jadi camping ini itu Shadyside dan Sunnyvale sama-sama ada di tempat camping itu. Untung dibantu oleh Sersan Nick kecil yang di sebelumnya dia yang jadi polisi itu loh, yang besarnya jadi polisi. Jangan lupa di sini Shadyside dan Sunnyvale itu saling berdekatan ya. Jadi ya mereka itu bahkan sheriffnya pun itu satu kan ya, yang Nick itu kan. Dia juga selalu datang ke Shadyside kalau ada masalah. Nah, yang pakai baju biru itu adalah Shadyside, yang pakai baju merah adalah Sunnyvale. Mari kita lihat ke kakak Bearman, yaitu Cindy yang punya pacar bernama Tommy. Cindy punya teman bernama Alice, yang punya pacar bernama Arnie. Setelah dibully, Bearman datang ke Suster Lynn. Coba tebak. Pernah dengar nggak sih nama Suster Lynn? Dia adalah ibu dari Ruby Lynn, salah satu pembunuh ya. Di episode sebelumnya juga sudah tampil dia, yang kedatangannya ditandai dengan nyanyian dan satu-satunya pembunuh cewek ya. Suster Lynn punya buku diari yang tadi dibuka Bearman. Buku itu isinya tentang penyihir Sarah Fear. Sejak kematian anaknya, tentu saja agak aneh ya Suster Lynn. Dia jadi terobsesi dengan cerita penyihir. Cindy datang memanggil Bearman. Di situ, terasa hubungan kakak beradik itu tidak begitu baik sehingga mereka marahan. Lalu, sewaktu sendirian, Cindy merasa ada orang ya, dan muncul Tommy. Tapi ada lagi, yaitu Suster Lynn yang membawa pisau berkata, "Maafkan aku melihat namamu di batunya. Bagaimanapun toh kamu juga akan mati malam ini." Langsung Suster Lynn serang Tommy. Tapi Tommy tentu saja bertahan dan buat Suster Lynn pingsan. Setelahnya tentu saja polisi datang mengamankan Suster Lynn yang pingsan. Setelahnya Tommy masih kepikiran ya. Cindy yang lihat itu juga pasti kepikiran, jadi dia berusaha mencari jawaban ke Bearman yang dekat dengan Suster Lynn. Bearman berkata, "Itu kutukan Sarah Fear." Cindy gak percaya, mereka tengkar lagi deh. Di sisi lain, Tommy sudah mulai dengar suara-suara ya. Malamnya, Cindy ajak Tommy ke tempat tinggal Suster Lynn, mau mencari alasan kenapa Suster Lynn yang memang sedikit aneh, tapi masih normal, tiba-tiba menyerang Tommy. Siapa tahu dia ngobat gitu. Cindy menemukan obat ya, tapi ternyata bukan obat apa-apa ya, obat biasa aja. Dan malah menemukan buku harian Suster Lynn yang ada gambar simbol dan tulisan. Sebuah kesepakatan telah dibuat dengan setan. Sarah Fear putuskan tangannya di batu setan, dan sebagai gantinya dia akan hidup abadi. Dia membawa kegelapan ke tanah ini. Terdengar suara lagi. Ternyata itu adalah Alice dan pacarnya, Arnie. Membuat guyonan terhadap diari Suster Lynn dan malah menemukan peta tempat camping. Ada tempat yang ditandai Sarah Fear. Alice langsung mengajak mereka ke sana. Walaupun gak setuju ya sebagian, tapi itu akhirnya mereka semua berangkat. Di sisi lain, Bearman yang mau balas dendam terhadap Sheila diberi ide oleh Nick. Jadi mereka menjebak Sheila dengan surat cinta dari lelaki yang dia sukai, dan begitu masuk WC, langsung ditumpahi kecoa dan dikunci dari luar. Jijik banget ya. Balik ke Cindy dan teman-temannya. Tommy di perjalanan sudah kayak orang sakit ya. Dan awalnya mereka nggak menemukan. Tapi akhirnya mereka menemukan jalan bawah tanah yang
Menurut map, itu adalah tempat Sarafir. Alice masuk, jadi mereka semua masuk. Menemukan kayak altar sembayang gitu ya. Masuk lagi, ada lantai batu yang sudah terukir simbol sesuatu. Terukir simbol penyihir seperti di buku. Cindy menemukan ada ruangan rahasia ya. Alice memanggil Cindy, menunjukkan sebuah batu yang bertuliskan nama-nama pembunuh Shadyside. Dan paling bawah ada nama Tommy. Alice berkata, bukan aku loh ya yang ukir. Agak bingung, tapi ya nggak bisa apa-apa. Cindy Alice balik. Di sana melihat Tommy yang sudah memegang kapak dan mengapa Arnie. Setelahnya mengejar mereka. Mereka langsung balik ya ke ruangan tadi dan masuk ke ruangan tersembunyi yang ditemukan Cindy tadi. Untung ada batu longsor yang menutup jalan Tommy ke tempat mereka. Tommy yang nggak bisa serang mereka keluar ke tempat camping. Alice dan Cindy bertengkar sendiri di bawah. Alice berkata, kalau aku tahu Tommy akan berubah seperti itu, aku sendiri akan bunuh Tommy, seperti yang dilakukan Suster Lane. Cindy pergi cari jalan keluar sendiri, tapi malah bertemu lagi dengan Alice. Alice berkata, kamu hanya berputar di tempat yang sama. Cindy lihat simbol di buku dan kok kayaknya sama ya dengan tempat itu, jadi dapat ilham Cindy. Di sisi lain, Tommy sudah mulai bunuh-bunuh ya. Berman bersama Nick, seperti ada ketertarikan satu dengan yang lain. Nick curhat tentang ayahnya yang sebelum meninggal memberinya wejangan sekaligus beban. Kamu adalah warisanku. Masa depan keluarga kita ada padamu. Keluarga Nick turun-temurun adalah orang sukses ya, jadi mungkin bapaknya harapkan Nick juga sukses. Lalu saat kis-kisan terdengar suara jeritan. Pembunuhan Tommy telah ditemukan. Langsung semua dikumpulkan di satu tempat ya. Berman tetap mau keluar mencari kakaknya Cindy, tapi dihentikan Nick yang ajak Jeremy untuk mencari. Berman nurut ya di sana. Tapi lalu dia ditanyai oleh teman-teman Sheila. Hei, di mana Sheila? Kok dia hilang? Kamu apain? Ingatlah Berman, Sheila masih kekunci di WC. Langsung keluar mau menolong Sheila. Mari ke Alice dan Cindy yang bisa masuk ke ruangan lain dan menemukan gundukan mengerikan. Alice sentuh. Seketika itu Alice mendapat penglihatan tentang pembunuhan-pembunuhan dan begitu menarik tangannya dia jadi lihat-lihat hal-hal yang enggak-enggak hingga terjatuh dan kakinya terkilir mengerikan. Cindy berusaha membalut ya. Saat itu tidak sengaja Cindy menemukan sesuatu yang mengartikan mereka sudah dekat dengan tempat camping. Ada kayak kotoran gitu yang tadi nempel di bajunya juga. Jadi jalan terus mereka. Tommy bunuh-bunuh terus ya. Tapi kalau kalian perhatikan ya, yang dibunuh hanya warga Shadyside saja. Mungkin karena Sarafir dendamnya sama warga Shadyside. Nick mencari di sisi lain ya, sendirian. Sedangkan Berman yang sampai WC malah harus bergulat dengan Sheila yang marah. Padahal Berman udah teriak-teriak, ada pembunuh hei. Tapi nggak dianggap hingga Cindy memingsankan Sheila. Jeremy yang harusnya bersama Nick malah ketemu Berman dong. Lalu terdengar suara dari kloset yang ketika dibuka itu adalah Cindy dan Alice. Pas mau diangkat, tiba-tiba Tommy datang. Langsung serang Jeremy, jatuh lagi si Alice. Berman langsung lari, ketemu Nick dan mereka lari berdua. Tommy mengejar ya, main petak umpet, tapi akhirnya ketangkap Berman. Nick berniat membantu yang ada malah terluka. Berman lari lagi. Alice temukan jalan lain dan suruh Cindy pergi karena dia pasti menghambat kan kakinya luka. Cindy pergi. Alice yang sedang sendirian tiba-tiba mimisan dan melihat kata-kata di buku. Bila Sarafir dekat, maka darah akan jatuh. Lalu melihat ke tangan Sarah yang dipotong di batu setan. Kok rasanya di belakang dia batunya ya? Maka mulailah menggali si Alice. Mari ke Cindy yang telah menemukan jalan keluar, tapi terkunci. Berman di atasnya di ruangan lain, tapi mereka deket ya. Cindy berusaha agar bisa keluar. Lumayan kuat ternyata Cindy ya, apalagi saat mendengar teriakan Berman. Berman memang lagi bergulat ya dengan Tommy dan sempat menutupi kepala Tommy dengan bungkus jerami. Ya pokok itulah ya, tutup kepala itu yang selalu dipakai Tommy sebagai pembunuh camp. Yang di episode sebelumnya juga kan dia sudah pakai itu terus ya. Cindy berhasil keluar
dan tusuk Tommy beberapa kali. Tapi lalu ada suara dari tempat Cindy keluar, ternyata Alice. Alice bawa tangan penyihir ya. Mereka mau menyatukan tubuh dan tangan Sarafir untuk hentikan kutukan itu, sesuai buku dari Suster Lane. Tapi saat sentuh tangan itu, Berman langsung mimisan dan melihat Sarafir sedang marah. Di sisi lain, sang penyihir juga bangkitkan pembunuh-pembunuh Shadyside yang sudah meninggal, sehingga dari belakang Alice dikapak Tommy. Cindy langsung kapak balik ya, sampai kepala Tommy lepas. Tidak berhenti di situ, terdengar suara nyanyian dan terlihatlah Ruby Lane dari tempat Cindy naik tadi. Cindy dan Berman langsung lari dan gali tanah, tapi zong. Hanya ketemu batu bertuliskan penyihir akan selalu hidup. Saat mau lari, mereka sudah terkepung dari segala arah. Di sana, Cindy suruh Berman lari karena dipikir yang dicari kan Berman ya. Berman yang melihat Sarafir marah. Cindy halangi Tommy, tapi setelahnya Tommy malah serang dirinya. Berman yang gak konsen lari juga ditusuk oleh pembunuh yang lain. Cindy dan Berman sama-sama terjatuh dan mengembuskan napas terakhir mereka. Nick tiba-tiba datang dan berusaha hidupkan Berman, yang entah bagaimana ya, bisa tiba-tiba hidup. Begitulah ceritanya. Setelahnya, Nick dan Berman gak pernah berhubungan lagi karena Berman ngotot akan ceritanya, sedangkan Nick kan gak bisa percaya cerita tentang hantu, apalagi setelah dia menjadi sheriff, mana bisa dia percaya penyihir hantu gitu, gak bisa. Dina berkata, kita temukan tubuhnya. Makanya teman-teman kita mati. Kita temukan apa yang dulu kamu cari. Berman beritahu tentang di mana tangannya. Josh dan Dina langsung berangkat ke Shadyside Mall. Tangan Sarah ternyata di bawah pohon yang ada di sana. Berman di rumah menelepon Nick. Dina lalu menyatukan semua tubuh dan tangannya. Dan saat itulah Dina seperti mendapat penglihatan seakan dia dengan wajah berbeda dan dipanggil Sarah. Dia ketarik ke zaman dulu. Oke, cerita kali ini sampai di sini dulu. Nah, tadi itu udah kelihatan banget ya kalau yang diserang itu benar-benar cuma warga Shadyside. Yang paling kelihatan itu yang Nick itu. Nick itu kan dia Sunnyvale ya, makanya dia itu walaupun kakinya udah kena, ditinggal untuk ngejar Berman. Ya tapi memang sih yang menggantung Sarafir itu adalah warga Shadyside. Oke, sampai di sini aja ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.